berekonomi itu adalah ibadah, Ya. apapun yang terjadi kan nggak akan ada cerita depresi. I forgive dirimu those who are in need. Bagaimana kabarnya Ustadz Atep dan Ustadz Bupun? Alhamdulillah baik. Kang Andi. Sehat ya, udah santai gini. Alhamdulillah. Gimana proses perjalanannya? Berat ya. Ya, semakin hari tantangan kita tidak semakin, ya dalam artian bahwa semakin kompleks mungkin ya. Betul. Semakin kompleks gitu ya. Aktivitas ya kaitan pendidikan juga di ekonomi gitu ya. Ustadz Atep juga kan aktif di ini, di Babu Haris gitu ya. Lumayan ramai itu ya. Lumayan, jadi mungkin pengaruh bumi yang sudah semakin tua ya. Ya, Kemudian juga Nabi pun sudah meninggalkan kita begitu lama. begitu lama. Jadi mungkin banyak distorsi yang memang harus kita kembalikan lagi ke asal. Termasuk dalam bab itu juga sama. Oh iya. Orang sudah cenderung melupakan keharusan sebenarnya itu seperti apa gitu. Oh iya. Sehingga kalau misalkan kita ada yang ideal ingin kembali ke yang seharusnya, itu kan jadi kayak kelihatan aneh gitu. Iya. Ustadz Bupun juga hari ini gimana? Ya, selalu ada episode ya. Selalu ada episode. Plot twist. Ya dan itulah kehidupan gitu ya. Betul. Makanya kita ngobrol santai itu bahwa nggak ada manusia yang lepas dari ujian ya. Ya maksudnya nggak bisa juga menyangka bahwa Ustadz Bupun aman gitu ya. Tahan banting gitu kan. Betul. Ustadz juga manusia kan. Gitu kan tadi ya. Ya, betul. Pernah ya, maksudnya ujian itu juga kadang pesimis, kadang optimis kan. Betul. Ya, kadang seperti itu. Ketika dihadapkan ujian, mungkin ada pesimis gitu ya. Ini kita bisa nggak melewati ujian tersebut? Iya. Kalau kita lupa dengan janji Allah bahwa kalau kitanya sabar gitu kan menghadapi ujian itu, maka insya Allah selalu ada jalan. Iya. Nah kayak gini kan ngobrol ini sebenarnya siapapun bisa hadir dan bisa datang gitu ya. Kalau kayak gini ya, ngobrol-ngobrol kayak gini ya, supaya semakin banyak yang ngobrol gitu ya. Kan kalau ada masalah bicara ya. Kalau ada masalah bicara selain berdoa tentunya. Kalau berdoa mah nggak usah diceritakan kan ya. Curhat kita sudah jelas gitu. Cuma kan sesama manusia gitu. Kadang ada gitu ya. Mun geus ngobrol, mun geus dibejakeun mah Long. gitu. Gitunya. Benar tanya kenapa ya? Iya. Kenapa? Selaku manusia kan memang butuh penyaluran emosi mungkin ya. Karena makhluk sosial. Betul, makhluk sosial. Jadi apapun yang kita rasakan itu nggak bisa sendiri. Iya. Entah kita emosi, sedih, marah dan lain sebagainya pun kan kita butuh teman. Ekspresi bahagia pun kan kita butuh teman juga. Senyum juga kan kita butuh teman. Kalau senyum sendiri kan juga jadi gimana gitu ya. Surah siri sorangan kan jadi gitu. Maka wajar ketika orang punya masalah ya yang dicari adalah teman. Iya. Tapi sebagai muslim kan tentunya Allah yang harus lebih prioritas. Iya. Dijadikan tempat curhat melalui sholat kita ya. Kalau Pupun, kalau level dokter perlu teman nggak sih sebenarnya? Dokter mah bisa jadi udah soliter. Oh, sudah. Katanya kan sudah punya ego ya. Nah, ininya sudah semakin mengecil circle-nya. Circle-nya. Harus sesama dokter. Nah, ini kan harus ini nih. Ya, khawatirnya sudah semakin segan nih sama Ustadz Pupun gitu. Karena ini sudah Pak Dokter gitu ya. Ya emang ujiannya di situ ya. Ini dokter kok ya. Ya intinya sama ya. Tetap kita butuh teman ya. Ya tetap butuh rekan untuk diskusi gitu kan. Untuk konsultasi juga sama. Untuk murojaah mungkin, mengulang-ulang materi ataupun kadang kita dihadapkan pada
situasi di lapangan tuh ini kayak gimana nih pemecahannya gitu kan. Circle-nya. Terutama masalah kehidupan mungkin ya. Kalau masalah akademik ya mungkin ya Tuntas dokter gitu. gitu, Oh, tuntas gitu ya. Tuntas Tapi kalau level masalah tertinggi kehidupan nggak ada dokter, nggak ada profesor saya kira ya. Pasti larinya ke hati dan butuh teman juga gitu ya. Iya kan, secara akademis di Indonesia dokter itu beres ya. Kalau profesor kan itu Jabatan jabatan ya. fungsional, jabatan akademik dosen. Jadi kalau habis S3 kuliah lagi ke S4 jadi Samsung mungkin. Ya, Sempat ya. S4. Iklan itu. Oh ya, mohon maaf ya. Jadi kan hari ini sebetulnya ya ketika ngobrol gini juga kan itu bagian dari wa'alamahu gitu ya, mengajarkan ya, mengajarkan gitu. Karena sahabat semuanya kan orang kalau dibawa serius berat gitu, kayaknya bawaannya berat gitu. Makanya kajian lebih baik di hotel mungkin. Ya maksudnya ada ruang untuk merilekskan bagian dari proses pencarian ilmu mungkin gitu ya. Di transfer ilmu, transfer kebaikan itu nggak melulu harus di majelis yang formal gitu. Iya, iya. Ya, obrolan seperti ini juga kan insya Allah ada ibrohnya yang bisa kita ambil. Bukan berarti kita menggurui ya, tapi memang permasalahan apapun pasti kita pernah ya, pernah kita hadapi. Dan mungkin juga teman-teman yang lain pun tentu dengan segala kekhasannya masing-masing permasalahannya. Iya. Ada yang kalau uji masalah dengan misalkan telat nikah gitu kan ya, sudah nikah juga diuji dengan telat keturunan gitu. Iya. Kemudian juga sudah punya keturunan belum sempurna pas belum berpasangan gitu ya, baru punya satu misalkan belum laki-laki dan perempuan. Jadi memang kita itu hidup di dunia dengan masing-masing ujiannya tersendiri ya. Ya, betul. Di setiap orang itu dia sedang melewati skenario-nya. Betul, betul. Iya. Jadi kalau nangis bareng-bareng bisa gitu ya? Bisa di daerah mah. Gitu kan? Ya maksudnya kita juga kadang merasa kenapa Tuhan jauh dari aku ya, kalau sebenarnya bukan aku, saya gitu kan, kenapa Tuhan jauh gitu, seolah-olah masalah itu menimpa ke saya terus padahal emang nggak ada orang lain yang ini gitu kan. Nah itu pun memang menjadi ruang orang untuk mempertanyakan ketauhidan. Nah ini perlu juga ya nanti kita bahas ya di khusus ini, ruang khusus nih, khusus ngebahas tauhid atau akidah gitu ya, kan gitu sampai orang meragukan. Di pencarian Tuhan itu ketika dia bermasalah itu iya, nah benar-benar itu kan, baru mencari Tuhan itu, mencari pembenaran, benar enggak Tuhan itu ada misalkan ya, bisa jadi jalan sebab setan juga kan, untuk menggelincirkan manusia gitu. Dan juga kadang memang betul ketika masalah itu dihadapi sendiri, itu akan terasa seolah hanya kita yang didera ujian itu. Padahal kalau kita keluar aja sedikit gitu kan, tadi dengan ngobrol, dengan diskusi, oh ternyata batur gesarua kan. Kalau sendiri kan dipastikan temennya juga setan kan, setan ya, banyak berangan-angan kan. Terlebih juga setan itu ada yang berprofesi khusus untuk masuk di jalur musibah kan, sohibul masoib gitu. Namanya tesis siapa ya, karena setan itu kan banyak nama ya. Di pasar si Jalan Bur kan ya. Kemudian di bab musibah itu siapa ya namanya ya, ada setan khusus nanti kan? diberitahu. Ada yang tahu boleh dijawab ya, nanti. Jawab boleh komen ya. Karena bisa juga manusia kan. Ya bab rumah tangga, sohibul buyut, sidasim kan gitu kan, ada setannya. Di tafsir Tobari kan dijelaskan seperti itu. Ya, jadi itu ya, tadi keluar sedikit aja Allah itu pasti memberikan jalan berarti ya. Iya betul. Asal jangan dihadapi sendiri aja. Diskusi itu kan, minimal ke guru ataupun ke sahabat. Nah, ini kan kenapa kita ngobrol harus optimis ya, memulai memulai obrolan kita hari ini gitu, karena tadi tantangan itu kompleks sekali gitu. Ditambah hari ini informasi apapun dapat ke kita gitu ya, mau overload ya. Bahkan hari ini kan mudah-mudahan nanti kita ngobrol anomali gitu ya. Ini kan luar biasa anomali itu gitu. Kejadian
Tungtung sahur. ya kan itu ya, anak saya itu tung au gitu ya. Itu kan sampai viral gitu ya, seperti itu. Artinya banyak yang memang hari ini ya berpikir kebalikan kayak gitu kan. Dan itu juga memang harus diperkuat dengan konsep ketauhidan. Makanya mudah-mudahan nanti kita punya ini gitu ya, punya ruang untuk belajar gitu. Yeah. Ya kita juga dari awal memang ngobrol aja gitu ya, Teh ya. Kalau ada hal yang ya kalau ada kita punya kesalahan, itulah manusia gitu kan. Makanya ya meminimalisir itu, meminimalisir masalah intinya gitu kan. Terasa punya masalah besar gitu. Gitu. Terus gimana Tad hari ini rencana kita ke depan mau ngobrol apa yang akan kita garap nih supaya nanti orang juga ikut nimbrung gitu kan. Ustadz Pupun, Ustadz Atep di sini di channel ini atau di saluran ini gitu. Sebenarnya kita punya rencana besar ya, obrolan-obrolan seperti ini bukan hanya obrolan ngalor ngidul saja, tapi memang obrolan yang nantinya tematik gitu. Iya, iya. Ada yang nanti bahas bab misalkan Pupun ekonomi syariah gitu ya, atau misalkan bab waris gitu, jadi tematik gitu untuk karena memang di luar sana juga kan ada problematika yang spesial seperti itu kan ya, dan perlu pemecahan. Dan hari ini katanya bertanyanya kan bukan ke Ustadz secara langsung kan, karena mungkin malu, segen kan. Bertanyanya kan ke Google. Atau hari ini ke AI, ke ChatGPT, ke Meta ya. Hari ini kan kesana kecenderungannya. Kalau misalkan kita sebagai ya katakan diustadkan oleh masyarakat gitu ya, tidak juga aktif di dunia seperti ini ya, mungkin arahnya kan akan juga kita nggak bisa mewarnai gitu, mewarnai beberapa hal yang ada di dunia teknologi tersebut gitu. Jadi kita isi ruang kekosongan itu dengan ya ikut sedikit mengisi lah ya, mengisi ruang udara gitu. Juga ini sebagai khairukum anfa'uhum linnas juga gitu ya. Jadi kalau ngobrol kecil manfaatnya ya kita nggak tahu konsep hidayah yang Allah takdirkan gitu kan. Betul. Ya siapa tahu ini jadi jalan hidayah. Nah, ini itu. Nah, karena memang betul ya dengan perkembangan teknologi sekarang itu kalau kita tidak ikut masuk ke area ilmu tersebut ya, khawatirnya orang belajar ilmu itu tadi ya dari dari yang bukan semestinya, AI gitu kan, Google. Ya padahal Google sama AI saklek ya. Saklek karena yang menjawab kan ya algoritmanya pun tidak ya bisa jadi cara baca dia pun tidak sesuai dengan apa yang di ini kan gitu ya. Kita nggak tahu ya cara baca algoritma apakah berdasarkan banyak informasi yang ada gitu ya, atau seperti apa yang dia munculkan informasinya gitu. Tapi ya kalau misalkan kita nggak mengisi kekosongan itu ya mungkin mereka akan mengambil dari sumber mana saja kan, karena yang adanya hanya itu, mereka tampilkan itu gitu. Kalau kita misalkan tidak ikut nimbrung juga. Ya makanya memang hal-hal yang seperti ini kita buka ruang untuk siapapun gitu. Maksudnya yang hadir atau mau yang jadi ikut ngobrol gitu dengan berbagai latar belakang tentunya. Kita juga masih ada teman-teman yang lainnya gitu ya. Kita kan sangat ingin nanti ngobrol akidah kayak gitu. Kita berseri gitu ya. Karena kan ya ilmu itu juga berderajat kan. Tidak lantas nanti kita ekonomi syariah langsung membahas gadai gitu. Kan ramai pusat gadai. Ada yang depan-depanan itu ownernya udah triliunan itu. Pusat gadai? Iya. Masih muda tuh. Masih muda. Pokoknya yang bergerak di bidang gadai gitu. Pantesan gitu ya. Misalnya itu gadai gitu. Saya kok kalau tidak salah ngobrol gitu kan, yang punya pinjol itu justru mereka bukan orang kaya gitu. Jadi menyimpan dana di pinjaman online itu ternyata lebih banyak katanya return kembali labanya gitu katanya seperti itu. Makanya ya ini juga kan pusat gadai atau apapun itu kan kita juga belajar gitu ya.
kita belajar bersama-sama, dan mudah-mudahan nanti yang kita obrolkan itu kan kita tidak hanya dari aspek ekonomi kan. Iya. Ya, kita juga berharap ya kan aspek pendidikan, Ya, betul. aspek akhlak gitu ya. Karena kan Islam itu komprehensif. Waktu diajar ekonomi syariah apa saja tadi? Ya, Tentang apa? Murni tentang ekonomi atau gimana? akhirnya komprehensif akhirnya, ya, karena saling berkaitan ya. Ya. Ekonomi syariah tidak gimana, Satip? Ya, tidak bisa berdiri sendiri Iya. ya. Kecuali ya harus diikuti dengan hal yang lain juga. Betul. Dan bermula dari pandangan hidup juga. Hmm. Pandangan kita memahami dunia itu seperti apa. Larinya ke fondasinya akidah sebenarnya. Nah, itu. Karena pembangunan ekonomi tanpa didasari dengan akidah yang benar juga Iya. kan nggak ada artinya juga gitu. Dan akan susah. Nggak mungkin berdiri tegak. Ya. Berarti kita juga perlu nih Islamic worldview. Nah, itu Ya, betul. Islamic dipelajari worldview. itu. Perlu dipelajari gitu ya. Perlu dipelajari. Ini nggak ribet gitu belajar kayak gitu. Ya, gimana ya? Penting Untuk- juga. Memang kalau cara penyampaiannya Oh, bisa gitu. disederhanakan ya. Sebenarnya harus sampai itu materi seperti ini kan. Itu dasar kan? Dasar dan juga menjadi pemahaman yang menjadi fondasi pemahaman yang bagus untuk umat Islam sebenarnya. Cara kita memandang dunia dan segala isinya Oh, iya. itu kan juga harus benar gitu. Mm-mm. Karena nanti juga akan sangat berhubungan dengan cara pandang kita terhadap ekonomi, ya, tentang rezeki gitu. Iya. Kenapa saya di sini segini padahal saya rajin misalkan, Oh, atau kenapa si dia mah engkau kafir tapi benghar gitu kan. Nah, itu ada juga kan dibahas seperti di itu. Islamic Iya. worldview. Iya, betul. Oh, dihubungkan dengan bab seperti itu. Perlu, berarti nanti ya banyak yang ya karena komprehensif itu gitu ya, sehingga berkaitan mungkin ya. Makanya kayak di pendidikan ada islamisasi sains gitu ya. Jadi ya apapun pelajarannya ya pasti ada kaitannya dengan agama misalnya kan. Ya Di hari ini. pendidikan Islamisasi sains kan, di ekonomi juga Islamisasi ekonomi kan. Oh iya. Ada bank dimualafkan gitu kan ya. Bank syariah. Bank syariah itu. Itu kan terkait dengan upaya untuk mewujudkan syariah secara utuh gitu. Iya, iya. Cuman juga nanti dalam penerapannya nggak bisa juga kita hanya mengandalkan dari sisi itu gitu. Tapi juga perbaikan dari sisi fundamental yang tadi, akidah umatnya diperbaharui gitu, diperbaiki, diperkuat gitu. Sehingga instrumen seperti itu kan menjadi salah satu instrumen yang saling berkaitan satu sama lain. Iya. Nah, ibaratnya kan Islam itu grand system, subsistemnya banyak gitu. Ketika ada satu subsistem yang tidak jalan, maka Iya. roda keseluruhan juga kan akan macet gitu. Termasuk ya seperti itu, ekonomi itu hanya subsistem saja dari grand system Islam yang sangat luas dan banyak gitu. Iya, seperti manusia itu kan layaknya kesatuan gitu. Ya. Nah, Nah, iya. Oh, ada satu juga yang sakit kan, organ. gitu, kayak gitu ya. Jadi nggak sempurna. Makanya tidak ada sekuler mungkin. Ya tidak ada yang terpisah maksudnya. Nggak Ya. ada pemisahan gitu Ya, nggak ada maksudnya. pemisahan maksudnya gitu. Nggak ada pemisahan Ada gitu. dikotomi. Gitu. Mau belajar ekonomi Islam sudah menggariskan juga. Itu Jadi belajar ekonomi Islam itu bukan berarti belajar ekonomi tok gitu ya. betul. Tapi akidahnya, syariahnya juga perlu kita pahami juga. Jadi nggak ada yang depresi gitu. Gara-gara jualan nggak laku gitu. Nah, itu. Nah, itu Gimana, kaitannya gimana? tadi. Kalau berangkatnya dari akidah kan, terus berangkatnya bahwa berekonomi itu adalah ibadah, Ya. apapun yang terjadi kan nggak akan ada cerita depresi. Karena juga nanti ada banyak hadis tuh yang memberikan penguatan. Wah. Ketika ada kontrak kita gagal, akad kita batal, kan boleh jadi profitnya hilang. Tapi bukan hanya profit yang hilang, Iya. profit dunia. Kalau gantikan dengan magfirah kan. Ya. Nanti jangan dibahas sekarang. Nah, betul. Nanti jangan dibahas sekarang ya. nanti jangan dibahas sekarang itu. Jadi memang di balik kesusahan itu ada kemudahan. Ya maksudnya di ini Jumatan. Ya. Gini lah. Tadi mungkin agak nyambung dikit dari yang disampaikan Atep ya. Ya. Nah, karena kan dalam masalah fikih aja kan ya. Hmm. Dalam masalah fikih itu kan ada hukum, ada adab.
Nah, contoh dalam jual beli misalkan. Nah, mungkin secara fikihnya kita boleh saja mematok harga setinggi mungkin misalkan. Nah, tapi kan ada adab ketika kita juga dihadapkan pada tadi ada yang membatalkan bagaimana itu kan. Dalam adab kita ada ikolah gitu kan. Ikolah itu apa? Ikolah itu membatalkan akan jual beli dengan harapan mendapat pahala dari Allah gitu kan. Itu kan udah masuk ke akidah itu. Iya. Masuk ke akidah. Dan itu ya masuk ke akidah karena memang bukan hal yang mudah gitu ya. Pikiran bati badag misalnya. Iya. Bati pigedeun gitu. Dibatalkan ya. Jadi bertentangan antara sisi ekonomi yang sifatnya konkret kan, profit itu konkret kan, nyata depan mata, kebayang merah birunya, dihadapkan dengan magfirah, dihadapkan dengan magfirah, barokah, kemudian rahmat yang konsepnya abstrak kan, belum ketahuan gitu. Nah, di satu sisi ya kita harus memilih yang konkret atau abstrak. Manusia itu cenderung kepada yang konkret. Nah, abstrak mah aku mangkewe can puguh ieu gitu kan, seperti itu. Tapi kalau tadi landasannya tauhid, maka dia akan memilih yang abstrak, meskipun nggak kelihatan. Tapi berdasarkan keyakinan itu akan terjadi pada dirinya gitu. Benar. Seperti itu. ini ada di salah satu buku, bahasa Inggrisnya mah bisa salah ya, begin or in the end gitu. Memulai dari akhir maksudnya gitu. Memulai dari akhir, wal akhiratu khairul laka minal ula gitu. Ya, maksudnya kan yang konkret itu hari ini, yang nggak konkret itu makanya dimulai dari akhir juga, Start dari akhir from the end gitu ya. Nah, gitu ya. Memulai dari akhir itu. Nah, iyalah start. Betul. Itu kan konsepnya. Target kita kan akhirat ya, akhir. Benar. Tapi justru dengan kita tujuan akhirat itulah harus menjadi titik awal pemberangkatan kita, mungkin gitu ya. Jadi nggak semata, kalau dalam hadis mah murenan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut gitu. Wal ajizu manittaba'a wal ajizu, orang yang lemah itu adalah orang yang sebaliknya kan, orang yang pintar mah orang yang manittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ya. Seperti itu. Berangan-angan gitu ya. Berangan-angan. Yang diikutinya hawa nafsu tapi berangan-angannya sampai kepada Allah. Berkebalikan dengan orang pintar, kan orang pintar itu tadi al-kayis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, amalnya itu untuk lima ba'dal maut, untuk akhir gitu. Jadi akhir itu dijadikan tujuan awal gitu dalam aktivitas kehidupannya apapun itu. Iya, kita memulai dari akhir gitu ya. Betul. Sudah pada makan, Set? Tadi di dapur. Alhamdulillah. Di dapur. Ya, karena kita persiapannya ini ya, insya Allah nanti barangkali mau ada minuman nanti disimpan di sini gitu ya. Dan juga kita ngundang yang lain agar obrolan kita, masalah kita kan kompleks itu sehingga apapun dibahas gitu ya. Apapun dibahas. Jadi teman-teman yang mau ngobrol di sini mau nimbrung mangga gitu ya. Mau Yusuf, Ustaz Latif, Ustaz Irfan, mangga ayo. Gitu ya. Asep juga mangga ayo. Diantos. Gitu. Insya Allah nanti di sini kita ngobrol banyak gitu ya. Ngobrol banyak dan memang panggilannya jangan Ustaz berarti ya, atau panggilannya Akang aja gitu ya. Bebas. Apalah arti sebuah nama gitu ya. Betul, apalah arti sebuah nama gitu. Maksudnya nama panggilan gitu ya. Kalau nama yang ini kan itu doa juga ya. Betul. Ustaz Pupun itu dari Sunda Arab ya. Pupun itu. Jadi itu teh Arab disundanisasi. Anomali, ada anomali. Anomali. Kalau Pupunnya Sunda ya kayaknya tadi. Ya, jadi katanya Pupun itu dari Saifun. Oh. Saiful Sekut gitu ya. Rahman gitu kan. Oh, pedang berarti ya. Pupun. Saifun. Maksa berarti namanya. Maksa. Sudah makan tek-tek, dung-tek. Wajannya nya. Iya. Pupun Saiful. Oh. Atau lagi ngantuk mungkin kedengarannya pun gitu. Jadi saya pun gitu. Oh iya. Kayak Atep juga itu Cadel, harusnya kan Asep itu. Oh iya.
Tep lah, Asep. Kalau kita ada. Jadi sangat ini gitu ya. Dan itu makanya ya kita juga sebetulnya manggil mau bebas ya. Nggak harus formal. Dan kita juga dengan berbagai latar belakang ya dipanggil bapak siap gitu ya, dipanggil akang siap, dipanggil Saya jangan teteh. nah gitu. Karena itu anomali gitu. Dan itu gimana, boleh nggak manggil teteh atau manggil, kita melihat nih ada laki-laki berpakaian perempuan gitu. Dan itu viral gitu, anomali juga ya, tidak ada yang mengingatkan atau memang lebih lucu mungkin ya. Nah itu juga bahaya kan, terkait dengan serba membolehkan gitu ya. Kita ada banyak toleransi atas dasar heureuy gitu ya. Tapi kalau yang memang bukan tempatnya heureuy ya jangan. Kalau misalkan heureuy-nya melanggar syariat kan jangan. Jangan dilakukan pembenaran gitu. Karena nanti akan menjadi kabur kan hukum-hukum syariat itu. Dengan berdandan perempuan apapun tujuannya kan. Jangan menyerupai laki-laki, jangan menyerupai perempuan, apapun tujuannya kan, itu menjadi sebuah hal yang prinsipil saya kira. Bukan atas nama tujuan heureuy jadi boleh kan, enggak juga. Karena nanti juga akan berpengaruh saya kira terhadap generasi, terutama anak-anak yang belum tahu hal-hal yang menyimpang seperti itu. Iya. Lagi mungkin dalam masalah agama Ya, masalah agama. Maksudnya nanti istihza ubiddin. Iya, betul. Nguyonkeun karena agama. Termasuk sekarang kan viral ngagoyeunkeun neraka kan. Iya benar itu. Viral Neraka yang hari pertama saya di neraka kan untuk hilang. Jadi kan ya orang akan semakin membiarkan gitu ya, sebenarnya yang dikhawatirkan yang itu gitu. Ya, ketika toleransi kecil ketika yang salah kecil itu ditoleransi, maka pada saatnya yang besar pun akan ditoleransi. Budayanya akan semakin permisif lah ya. Kalau misalkan normal, betul, gitu kan? normalisasi yang abnormal gitu kan, itu bahaya saya kira. Iya, bisa jadi gitu ya, sesuatu yang tadi ditoleransi justru dianggapnya kreatif. Betul. Iya. Di kreatif tanpa batas itu ya. Kreatif ya. Kebablasan. Out of the box kan. Iya gitu. Atas nama out of the box. Iya. Berarti nggak boleh di agama ada out of the box. Ada batasannya, Ada batasannya, Iya, konteksnya seperti Konteksnya apa gimana, kan. ya? Islam itu nggak melarang inovasi kan. Tapi Iya. kalau inovasinya melanggar syariat ya jelas terlarang secara prinsipil gitu. Iya. Ya, berarti kan Kalau bab teknis kan Iya. Islam memberikan keluasan kan, fleksibilitas. Yang kita sebut muamalah justru kan seperti itu. Itu ranahnya ranah teknis. ya. Kalau ranah prinsipil ya saya kira ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa dirubah. Ya. Subut ya, perkara yang subut gitu. Iya. Siap, Ustaz Adep, Ustaz Bubun ya, untuk obrolan kita kali ini. Temanya sih masih luas ya. Tadi kan kita ngobrol optimis juga kemana mending gitu. Tapi kita juga nanti akan ngobrol tema diselingi dengan kisah-kisah mungkin. Ya, kisah-kisah dari para sahabat atau dari para ulama gitu. Karena kita juga belajar dari para pendahulu kita gitu ya. Belajar dari para pendahulu, dari kisahnya, dari masalahnya. Karena ya misalnya bermuamalah ya, Imam Abu Hanifah juga ada kisahnya kayak penghormatan ke guru dan hal-hal yang lainnya gitu, termasuk betapa kuatnya tauhid para sahabat gitu ya. Orang mah siap kaya tuh siap miskin gitu, padahal aslinya mah centang tuh kaya ya, misal gitu kan, kita siap kaya siap miskin, selalu siap kaya gitu. Nah, pas miskin lumayan gitu. Tapi ya dalam Islam kan tidak diharamkan untuk kaya kan? Wajib atau tidak jadi orang kaya, Jan? Ya kan ada kisah menarik bisa datip. Enggak. Mau nanti aja di Nanti asli mau nanti atau Nanti sekarang aja lah biar penasaran. ya. Oke. Sekian obrolan kita hari ini ya, karena ya kita juga punya aktivitas lain. Kita lanjutkan di kali berikutnya, diikuti channelnya, semoga bermanfaat ya. Semuanya
nanti mah boleh Buya, boleh Akang gitu ya, yang penting Buya, Buya Atep gitu ya, kita belajar dari Buya Yahya gitu, mau apapun gitu. Sehat selalu sahabat semuanya, sehat selalu teman-teman semuanya, semoga Allah merahmati kita. Amin. Dan tentunya kita tutup dengan rapat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.